Halo sahabat beta, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat beta selalu diberikan kesehatan. Sahabat beta, hari ini saya berada di Jalan Jepara, tepatnya di daerah Genting. Jadi hari ini informasinya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengunjungi salah satu lokasi produksi buah bibit. Jadi saya sudah berada tepat di depan Laguna Greenhouse. Jadi untuk lebih jelasnya, terus kita tanya. Baru mau mulai ya? Ya, ini lagi sterilisasi, Pak. Oh, belum ditanam. Sterilisasinya Rasanya itu udah. Enggak, saya sekolahnya tidak berkaitan sama ini. Susah kok, Pak. arsitek Nyimpang ini. Nyimpang. Kalau ini bakat ini bukan. karena dia apa Mas. Ya, untuk teknik sendiri kita ada screening secara masif ya Pak, secara massal, terutama Sama teknologi irigasi semua. Yuk, kita lihat yuk. Ya. Kita di sini mau lihat anak kreatif si Rangga ini muda, mau bertani, produknya sangat sellable dengan teknologi tinggi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi. Yang begini-begini ini penting dalam kondisi kita mesti merecover ekonomi. Jadi keren tuh bahasanya sini kamu enggak? Dengan Pak Bupati kita diantar bahwa intinya apa? Berkualitas. Produksi sesuatu yang berkualitas. Ya, ternyata berkualitas karena marketnya bagus, masih kurang lagi. Maka kalau nambah kapasitas berapapun sebenarnya dari satu produk melon ini saja itu marketnya nggak akan habis itu ya, nggak akan habis. Jadi itu baru Jakarta loh, belum yang lain ya. Maka kita pengen nanti orang merecover ekonomi kita dengan baik dan produksi dalam negeri bisa kita bikin. Maka ini pesan Pak Presiden kemarin, ayo kita bangkitkan, kita bangkitkan. Nah kalau kebutuhan melon saja bisa dipenuhi dari produk-produk seperti ini dengan teknologi yang canggih, oh ini cukup sangat bisa membantu luar biasa. Jamur, kan terangganya masih. Itu perkebunan melon. Kenapa? Pasar-pasarnya mana? Pangsa pasarnya sebenarnya kita lagi serang pangsa pasar lokal ya, tapi lokal yang premium. Nah, sementara kita lagi fokuskan produknya ada di Jakarta. Karena dengan kapasitas segini kita belum bisa menuin ukuran besar ya. Yang kita cari adalah availability-nya. Saya mending supply di satu area, tapi availability-nya selalu ada. Daripada saya supply nyebar, tapi adanya sedikit-sedikit. Orang nyoba, oh ini melon Laguna enak, cari lagi nggak ada. Nah, kita lagi cari sustainability adanya itu terus. Nah, keunggulannya apa dibanding yang lain mungkin? Keunggulannya ya, kalau di dalam greenhouse kita kan climate-nya kita bisa kontrol, hamanya kita bisa kontrol, suhu ya kurang lebih yang teknologi kita sedikit bisa dikontrol Pak. Sebenarnya ada teknologi yang lebih advance lagi yang pakai chiller, jadi dalamnya bisa dingin, bisa benar-benar dingin. Cuma di Indonesia saya kira ya belum efektif ya. Nah, terus kita karena hama kita bisa kontrol, tadi lihat sendiri masuk kita harus pakai jas, pakai masker, pakai penutup kepala. Hama itu sangat minimal yang masuk. Dan hari ini kita lagi kembangin teknologi supaya nggak usah pakai pestisida sama sekali. Organik. Nah, hari ini bukan organik Pak. Nah itu nanti saya jelaskan kenapa organik, kenapa tidak. Di sini kita nggak organik, kita di sini full kimia Pak. Tapi sebenarnya yang berbahaya yang kita konsumsi itu bukan pupuknya. Soalnya organik Pak, pengertiannya organik itu apa sih? Hasil pengantarnya pupuk adalah barang-barang yang degradable ya, yang bisa terurai. Itu apa? Misalnya hasil fermentasi kotoran sapi misalnya begitu ya, atau hasil fermentasi dari buah-buahan yang busuk. Nah, sebenarnya yang diserap itu kan bukan kotoran sapinya sama tanaman. Yang diserap itu adalah
kadar kimianya juga. Yang diserap adalah kadar nitrogennya, kadar fosfatnya, kaliumnya. Itu kadar-kadar kimia sebenarnya sama. Yang diserap adalah kadar kimianya, bukan kotoran sapinya, Pak. Nah, sama dengan kita dengan kimia. Kita kalau di sini soalnya precision agriculture judulnya gitu, Pak. Jadi kita harus bisa ngasih pupuk itu sesuai kadar yang kita mau. Bener-bener besarnya seberapa, kadar kemanisannya seberapa, kita harus bisa bikin segitu, Pak. Nah, kalau organik, Pak, kita hari ini pupuk organik yang datang sama besok datang itu kadarnya berbeda. Nah, jadi kita mesti kontrol supaya kadarnya itu selalu sama. Nah, ini hari ini kita nanam aja nggak di tanah, di kokopit, karena kita mau media kita itu benar-benar mengandung 0 nutrition, 100% kita atur. Nah, jadi nggak bisa organik. Sebenarnya pengertiannya organik itu bukan sehat karena kita konsumsi, tapi pengertiannya adalah di tanah itu ramah. Dia degradable, tidak merusak tanah, justru menyuburkan tanah. Kimia itu merusak tanah. Tapi hari ini kan kita tidak di tanah dan kita ada pengolahannya, Pak. Jadi limbahnya kita ada pengolahannya. Tidak semata-mata ada limbahnya kita buang, Pak. Kita ada pengolahannya semua. Terus kita fungsinya adalah tujuannya adalah mencari yang paling presisi, makanya kita pakai kimia. Kapasitas produksinya Targetnya adalah di 20 ton per 20 hari kita panen, Pak. Sudah berapa kali panen, Mas? 20 hari. Kenapa? Sudah berapa kali panen? Sudah, wah ya banyak sekali ini, 2 tahun ini banyak. 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Kita setahun itu kira-kira 16 kali panen lah, 16 kali lebih. Kalau permintaan pasar sejauh ini gimana? Permintaan pasarnya kurang sekali. Market buah lokal di Indonesia itu 150 triliun per tahun. Sahabat, itulah liputan saya hari ini mengikuti Gubernur Ganjar Pranowo, dan hari ini saya masih berada di Laguna Greenhouse, yakni lokasi ini yakni untuk produksi melon. Jadi selain menggunakan teknologi tinggi, Laguna, hasil melon yang dihasilkan oleh Laguna Greenhouse dipastikan bersih dan sehat untuk dikonsumsi. Jadi itulah liputan saya hari ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi sahabat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel-channel DB tadi.